Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih tetap semangat belajar ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang lingkungan dan masyarakat. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai ide pokok dalam suatu teks serta ide pokok dalam teks lisan. Kali ini kita akan belajar menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Apa saja langkah-langkah dalam menentukan ide pokok dari suatu gambar? Yang pertama yaitu perhatikan apa saja yang ada pada gambar tersebut atau isi dari gambar itu berisi apa saja. Kemudian yang kedua, bagaimana situasi dalam gambar tersebut. Situasinya sedang sedih atau sedang ramai, itu bisa dilihat di gambar tersebut. Misalkan, siapa tokoh yang ada dalam gambar, di mana lokasi gambar tersebut, dan bagaimana pemandangan yang ada pada gambar tersebut. Muatan PPKN KD 3.1. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai luhur yang berbeda-beda. Berikut nilai-nilai dari setiap sila Pancasila. 1. Sila pertama menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Setiap warga berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Serta setiap warga juga berhak mendapat rasa aman dalam menjalankan ibadahnya. Sila kedua menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara adil. Selain itu, setiap warga juga memiliki sikap tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan sosial. Sila ketiga menunjukkan setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air dan menjaga rasa persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Sila keempat menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan hasil musyawarah setiap mengambil keputusan, dan musyawarah pun dilakukan secara mufakat. Serta sila yang kelima menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Meskipun memiliki nilai luhur yang berbeda-beda, sila-sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dibahkan. Muatan IPA KD 3.1. Hampir setiap aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot tersebut. Berikut penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Yang pertama, retak dan patah tulang. Retak dan patah tulang merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan oleh benturan benda keras. Retak tulang dikenal dengan istilah fisura, sedangkan patah tulang dikenal dengan istilah fraktura. Yang kedua, yaitu siliosis. Apa itu siliosis? Siliosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh. Ketiga, lordosis. Lordosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah depan tubuh. Keempat,
Kifosis. Kifosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang tubuh. Tubuh tampak membengkok. Kelima, rakitis. Rakitis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Hal ini mengakibatkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit ini dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok seperti huruf O atau X. Dan yang terakhir yaitu osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang. Penurunan kepadatan tulang karena tulang kekurangan fosfor dan kalsium. Osteoporosis mengakibatkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Kelainan otot pada manusia. Yang pertama, hipertrofi, yaitu pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus secara berlebihan. Kedua, atrofi. Apa itu atrofi? Atrofi yaitu kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Kelainan ini dapat disebabkan oleh makanan yang buruk, sirkulasi udara yang buruk, dan otot tidak digunakan atau karena penyakit yang merusak sel saraf otot. Ketiga, stiff atau kaku leher, yaitu sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis atau kelainan anatomi tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba atau karena salah bergerak. Dan yang keempat yaitu tetanus. Tetanus adalah kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Penderita tetanus akan mengalami kejang yang berupa kekakuan otot. Kakunya otot akan menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Muatan IPS KD 3.1. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Luasnya perairan di Indonesia berpengaruh pada mata pencaharian masyarakat. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Pertukaran budaya terjadi saat melakukan transaksi jual beli. Dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakat antara lain: yang pertama, memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Itu tadi dampak positif. Sekarang, apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya yang pertama, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Berikut beberapa bandara udara yang terkenal di Indonesia, antara lain Sultan Iskandar Muda berada di Aceh. 2. Adi Sucipto berada di Yogyakarta. 3. Ngurah Rai berada di Bali. 4. Sentani berada di Papua. 5.
Soekarno-Hatta berada di Banten. 6. Juwata berada di Kalimantan Utara. 7. Juanda berada di Jawa Timur. Dan yang terakhir, Husein Sastranegara berada di Jawa Barat. Tadi kita sudah belajar mengenai beberapa bandar udara yang terkenal di Indonesia. Sekarang kita akan belajar mengenai beberapa pelabuhan yang terkenal di Indonesia, antara lain. Pertama, yaitu Belawan, berada di Sumatera Utara. 2. Bakauheni, berada di Lampung. 3. Merak, berada di Banten. 4. Tanjung Perak, berada di Jawa Timur. 5. Buton, berada di Sulawesi Tenggara. 6. Ketapang, berada di Jawa Timur. 7. Gilimanuk, berada di Bali. Dan terakhir, Lembar, berada di Nusa Tenggara Barat. Muatan SPDP KD 3.1. Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Cerita dalam komik disajikan dalam adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Fungsi kata-kata pada komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Berikut langkah-langkah membuat komik. Yang pertama yaitu menentukan tema dan judul komik. Sebelum kita membuat komik, terlebih dahulu kita membuat tema dan judul komik terlebih dahulu. Kedua, sketching atau membuat sketsa, yaitu menuangkan ide cerita dalam media gambar secara garis besar. Ketiga, inking. Inking atau memberi tinta, yaitu penegasan garis sketsa menggunakan tinta. Keempat, coloring atau memberi warna, yaitu pemberian warna pada gambar yang dilakukan dengan dua tampilan, hitam putih atau banyak warna. Dan langkah yang terakhir yaitu lettering atau membuat teks pada komik yang ditulis dalam bentuk balon kata di dekat gambar tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.